Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Udri Sabila Arifin. Di sini saya akan membahas tentang audit internal dan sedikit mereview tentang jurnal The Failure of Internal Audit, Monitoring Gaps, and a Case for New Focus. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang audit internal. Audit internal sendiri terdiri dari dua kata, yaitu audit dan internal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, audit itu artinya pengujian atau pemeriksaan, sementara internal itu dalam, atau bisa jadi dalam artian ini adalah dari orang dalam gitu. Nah, jadi apabila digabungkan, audit internal ini adalah pemeriksaan dari orang dalam gitu, atau pengujian dari orang dalam, maksudnya dalam arti perusahaan atau organisasi. Nah, saya kutip juga pengertian internal audit menurut Institute of Internal Auditors, yaitu kegiatan penjaminan dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal organisasi membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Nah, dalam jurnal ini, di bagian introduction, di bagian sini itu menjelaskan tentang fungsi audit internal maupun eksternal dalam pemantauan gitu. Nah, di sini menjelaskan the goal of this monitoring activity is to ensure the interest of the board and management are aligned with those of shareholders gitu. Jadi di sini baik audit internal maupun eksternal itu mempunyai tujuan pemantauan yang yaitu memastikan kepentingan petinggi dan manajemen itu selaras dengan kepentingan pemegang saham gitu. Nah, untuk internalnya sendiri itu maksudnya memastikan petinggi dan manajemen memenuhi kewajibannya serta akuntabilitasnya, dan dari eksternalnya itu memfokuskan untuk meyakinkan si pemegang saham ini bahwa petinggi dan manajemen ini menjalankan kewajibannya melalui audit laporan keuangan tahunan gitu. Nah, kita lanjut. Dalam jurnal ini tuh membahas kegagalan pemantauan audit internal yang menyebabkan skandal perusahaan. Nah, di sini tuh ada tiga teori untuk menentukan internal maupun pokoknya menentukan audit untuk mengukur keberhasilannya gitu. Nah, yang pertama itu ada teori dari multi-theoretical approach. Ini ada 3 teori. Yang pertama itu the first level of control, the stakeholder level of governance. Terus yang kedua itu ada the second level of control, the board level of governance. Nah, yang ketiganya itu ada the third level of control, the operational level of governance. Nah, di sini saya menjelaskan masing-masing teorinya langsung dengan sedikit analisis dan hasil yang ada dalam jurnal ini gitu. Nah, yang pertama itu ada di sini juga saya sudah merangkum gitu, jadi sambil baca. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada the first level of control, the stakeholder level of governance. Nah, di sini tuh dalam model multi-teori atau multi-theoretical approach, kebutuhan untuk mengenali
kepentingan semua pemangku kepentingan diinformasikan oleh teori agensi dan dilengkapi oleh teori stakeholder. Jadi di dalam the first level of control itu terdapat teori agensi ini dan dilengkapi oleh teori ini stakeholder teori gitu. Nah, di teori agensinya itu mengusulkan untuk lebih mengenali pemegang saham, dan sementara di teori stakeholder itu mengidentifikasi kebutuhan untuk mengenali setiap kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi organisasi. Nah, dalam hasil penelitiannya di sini yang dianalisis and result, sedikit saya menyimpulkan bahwa contohnya ada studi kasusnya dalam kasus Presley dan Jones gitu, yang ini. Nah, di sini tuh ada dalam perusahaan ini mungkin stakeholder-nya adalah yang utama itu adalah debitur gitu, jadi bukan pemegang saham. Jadi pada saat itu manajemen gagal memberi pengawasan untuk melindungi kepentingan mereka gitu. Jadi manajemennya itu gagal untuk melindungi kepentingan para petingginya gitu. Jadi gagal melindungi para kepentingan debitur gitu. Dan untuk dalam kasus Enron, penyebab skandalnya adalah yang kedua ya, dalam kasus Enron, penyebab skandalnya adalah manajemen lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Manajemen mementingkan kepentingan sendiri untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya keuntungan untuk diri sendiri dan mengorbankan para pemegang saham gitu. Nah, analisis keruntuhan perusahaan tersebut, kedua perusahaan tersebut, di sana sebenarnya ada 6 perusahaan, tapi saya cuma ambil 2 perusahaan. Jadi menegaskan bahwa kelemahan kontrol yang terjadi pada tingkat petinggi dan tata kelola yang seharusnya ada pada fungsi pemantauan auditor gitu. Jadi mungkin di sini ada auditor, tapi mungkin belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya atau bahkan tidak ada gitu. Nah, yang kedua, yang the second level of control, the board level of governance gitu. Nah, ini tingkatan kedua. Jadi di sini teori agensi dan teori stakeholder itu sebenarnya harus dilengkapi oleh teori sumber daya manusia gitu, atau mungkin yang saya tangkap adalah teori manajemen sumber daya manusianya gitu, untuk mengidentifikasi tingkat kualitas dan efektivitas si petingginya, atau bisa disebut juga teori sumber daya manusia ini memberi kriteria untuk menentukan si petingginya gitu. Karena mungkin apabila tidak ada teori ini, mungkin kan jadi bebas siapa aja bisa menempati kursi itu gitu, si petinggi itu. Nah, di sini sebenarnya teori ini tuh untuk dapat mengelola kebutuhan stakeholder yang berbeda-beda agar dapat meningkatkan kontrol gitu. Sebenarnya untuk para petingginya untuk bisa memenuhi kebutuhan si para stakeholder-nya gitu. Nah, contohnya ada di dalam sini. Contoh studi kasusnya adalah di sini yang digambarkan dalam teori stakeholder ini bahwa petinggi tidak bisa memberikan peran pengawasan bagi para stakeholder-nya gitu. Jadi pada intinya petinggi harus membentuk komite audit independen dan internal audit function yang efektif untuk membantu tugas petinggi gitu. Jadi di sini lebih ke orangnya, lebih ke sumber dayanya, di sini lebih ke itu lebih ke teori stakeholder dan teori agensinya, jadi lebih ke perusahaannya juga gitu. Nah, yang terakhir di sini yang ketiga itu ada the third level of control of operational level, the operational level of governance gitu. Nah, di sini yang ketiga ini kontrol ini diterapkan berdasarkan tingkat budaya kepercayaan dan organisasi dalam organisasi gitu. Jadi di sini lebih ke kepercayaannya gitu. Teori ini menyatakan bahwa jika organisasi tidak dilengkapi dengan jenis kontrol yang tepat di tingkat operasional tata kelola ini, nah budaya penipuan dan kesalahan itu dapat berkembang. Nah, jadi di sini tuh lebih ke kepercayaan antara
yang ada di dalam organisasinya gitu, budaya kepercayaannya. Nah, contohnya kasusnya ini adalah kasus Satyam. Sebenarnya juga ada beberapa kasus juga, tapi yang saya ambil cuma satu gitu di sini. Contohnya pada kasus Satyam ada konsentrasi kekuasaan yang tidak biasa di antara segelintir orang di tingkat operasional. Salah satunya pada CFO-nya. Jadi akibat gak ada kontrol ini, untuk mencegah laba yang besar sementara si kewajiban atau pemasukannya itu kecil, dan tidak ada kemampuan mencegah akun fiktif, sehingga kerugian disembunyikan untuk mencegah penipuan terdeteksi gitu. Jadi di sini tuh lemahnya kontrol untuk mendeteksi penipuan lah, kesalahan lah gitu, karena tidak adanya si kontrol ini gitu. Jadi lebih ke itu. Nah, sebenarnya yang bisa saya simpulin dari jurnal ini tuh, dari ketiga teori ini tuh kan menceritakan tentang apa keruntuhan perusahaan gitu akibat tidak adanya kontrol atau pengawasan. Nah, dari ketiga teori ini sebenarnya peran internal audit function ini sangat penting kan untuk meningkatkan tata kelola dengan memantau kontrol di seluruh paradigma tata kelola organisasi gitu. Ini yang lebih ke yang ketiga ya. Nah, IAF ini sebenarnya bagi organisasi atau perusahaan sangat penting karena mungkin kan internal audit itu lebih ke apa namanya, lebih ke, pengawasan atau misalnya lebih ke pengontrolan gitu. Nah, mmm, di jurnal ini tuh sebenarnya dijelaskan kegagalan fungsi pemantauan yang disebabkan oleh tidak adanya persyaratan wajib untuk penerapan IAF atau internal audit function, dan kalaupun ada, itu struktur dan hasilnya itu belum bisa dikatakan benar gitu di sini. Di kesimpulan ini ada penjelasannya gitu bahwa sebenarnya kalau di perusahaan atau organisasi itu ada yang sudah ada internal audit, cuman masih belum benar gitu, belum baik. Ataupun ada juga beberapa perusahaan atau organisasi yang tidak ada internal audit function-nya sehingga kurangnya pengawasan atau lemah kontrol gitu. Nah, mungkin segitu penjelasan yang bisa saya jelaskan dan mmm, yang bisa saya tangkap dari jurnal ini karena mungkin agak sulit dipahami karena bahasa Inggris juga gitu. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.